Ya, baik. Selamat siang untuk lovers semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir pada siang hari ini menyapa Anda di hari Minggu ya, tanggal 28 Maret 2021. Dan siang hari ini seperti biasa kami masih menghadirkan obrolan-obrolan ringan dan perbincangan-perbincangan ringan pada kesempatan siang hari ini. Dan kami masih mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube, kemudian di Twitter dan juga Twitch di E-Station Surabaya pada kesempatan siang hari ini. Dan pada siang hari ini saya juga sudah kedatangan tamu spesial, perempuan-perempuan tangguh ya. Yang pertama ada Mbak Yuli Ningsih ya dari Gerbapi, kemudian ada Ibu Sri Wahyuni dari APMMJ, yakni Akselerasi Produsen Makanan Minuman Jawa Timur. Saya terus sapa terlebih dahulu untuk Mbak Yuli. Selamat siang Mbak Yuli. Ya. Terima ya. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Ya, baik. Kemudian ada Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ini saya mau kita bicara yang enteng-enteng dulu ya Mbak Yuni dan juga Bu Sri ya. Ya. Di depan saya ini sudah ada beberapa produk. Ada egg roll, kemudian ada semacam kayak produk kacang-kacangan dan kue ya ini ya. Nah ini kue egg rollnya. Nah ini yang egg roll ini produk dari Mbak Yuni. Iya. Ya bisa dijelaskan Mbak. Egg roll ini dari produksi Mbak Yuni ini apa yang melatar belakangi Mbak Yuni akhirnya memiliki atau menciptakan usaha pembuatan egg roll ini? Iya. Pertama-tama saya memang dari dulu suka bikin utak-utik ya, bikin kuliner gitu ya. Ya. Kebetulan kalau labu kuning ini di sini itu cuma buat kolak, terus kue lumpur kayak gitu. Nah kenapa kok nggak dibikin kue kering kayak gitu? Akhirnya saya membuat egg roll ini. Sudah berapa lama untuk produksi egg rollnya? Sudah hampir 6 tahun. 6 tahun, iya. Baik. Kemudian dari produksi egg roll ini awalnya ada kendala tidak Mbak untuk marketnya atau memasarkannya? Awalnya ya kendala ya, banyak sekali retur kayak apa gitu. Tapi waktu awal-awal bikin ini saya tuh ngasih tester kalau ke kecamatan, ke kelurahan, itu kalau arisan apa itu tak bawa. Oh begitu. Dan teman-teman bilangnya enak gitu. Ya. Jadi saya berani untuk memasarkan lagi. Dan selama 6 tahun ini sudah kemana saja Mbak jangkauan dari pemasarannya? Sampai Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Kalau yang di lokal Surabaya Jawa Timur? Kalau di Surabaya Jawa Timur ini ada di Lapis Kukus Pahlawan, di Surabaya Patata, ada di Amanda, di Bandara Juanda, dan toko oleh-olehnya. Berarti sekarang Mbak Yuni sudah punya karyawan sendiri ya untuk produksi ini ya? Sudah. Oh begitu ya? Iya. Baik. Mbak, ini kalau boleh dibilang produksi lokal sendiri ya? Iya. Baik, kemudian ada juga ini yang kacang-kacangan bisa dijelaskan. Ini apa sebenarnya Mbak, yang ini? Yang itu dari Bu Sri ya? Ini Bu produknya Rima. Bukan. Bu Rima Mareta tadi. Oh begitu, iya. Baik. Yang ini. Oh yang ini ya? Iya. Ini bisa dijelaskan ini Mbak? Iya. Ini apa bahannya, kemudian rasanya bagaimana? Silakan. Kalau ini kacang sengon ya, dari biji sengon, dari pohon sengon. Ya. Dulu awalnya nggak banyak orang yang tahu. Oh begitu. Iya. Ini sangat murah dulu. Merintis ini sudah berapa lama Mbak Yuni? Ini saya 4 tahun. 4 setelah tahun. egg roll. Oh begitu. Iya. Kenapa kok sengon? Ya dulu awalnya kan gini, saya tuh sakit kayak geringgingan, geringgingan gitu. Kata orang-orang kalau makan biji sengon itu geringgingannya itu hilang kayak gitu. Karena ini mengandung kayak menyembuhkan asam urat, kolesterol kayak gitu. Nah akhirnya ya ternyata sembuh. Oh ternyata sembuh benar ya? Iya. Oh. Gitu. Kalau di Surabaya ini kan sangat sulit Pak nyarinya sengon ini. Kalau ini datangnya dari mana? Kalau kita bicara sengon kan di Surabaya juga sudah mulai sudah jarang mulai, ya. Ini Mbak Yuni dapatnya dari mana bahannya? Bahannya ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Lumajang. Oh, dan permintaannya sudah mulai bertambah untuk sengon ini? Iya. Rasanya gimana sih Mbak? Karena jujur aja saya rasa makan sengon ini juga belum pernah sama sekali. Baru ini Mbak Yuni bawa ternyata bisa dikonsumsi. Rasanya pahit-pahit dikit gitu.
Kayak iya. Tapi kayak sejenis kacang-kacangan gitu ya Mbak ya? Sejenis kacang-kacangan. Baik. Tapi kalau lama nanti makannya itu pahitnya itu enggak terasa. Udah mulai nggak terasa ya? Iya. Kemudian respon dari konsumen sendiri bagaimana Mbak terhadap produknya Mbak Yuni yang Sengon ini? Respon dari konsumen tuh sangat bagus. Ya, karena saya sering ngirim di ITS, Kak di DPRD. Oh itu. Begitu. Iya. Oh iya. Bahkan saya waktu tahun 2019 dulu pameran di Jakarta ya, itu diborong Pak Pramono Hanum itu sama Bu Iriana itu sampai 3 jutaan. Oh iya. Baik. Elover semuanya Mbak Yuni Mbak Yuli Ningsi ini ternyata merupakan member dari Gerbapi yang kemarin kita sempat live bersama kita, Ketua Gerakan Belanja Produk Indonesia Jawa Timur dengan Ibu Willy Filosofia, dan Mbak Yuli Ningsi ini ternyata salah satu membernya dari Gerbapi ya. Dan kita sekarang beralih ke Ibu Sri Wahyuni. Bu Sri bisa dijelaskan produk Bu Sri saat ini yang paling disukai. Bu Sri ini bergerak di bidang apa? Makanan dan minuman atau bagaimana? Oke, makanan dan minuman. Untuk makanan yang paling disukai saat ini apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pertama saya sampaikan untuk produk saya itu ada kue basah nikmat namanya roll tiwul. Roll tiwul, ya. Wah ini unik juga ya. Roll tiwul. Begini ceritanya, biasanya tiwul itu hanya dimakan atau dikonsum sebagai nasi tiwul atau jajan pasar yang dikasih kelapa gitu aja. Sehingga yang suka itu hanya kalangan dewasa atau orang tua. Dengan begitu ini saya mencoba inovasi baru. Tiwul ini saya buat cake. Jadi saya cake roll. Basah cake roll tiwul dengan varian rasa. Sehingga dari anak muda, anak-anak itu dewasa pun menyukainya. Jadi varian itu saya buat 4 topping. 4 topping yaitu dari kelapa original, kismis, kenari dan keju. Jadi dari 4 varian itu banyak sekali yang suka. Yang biasanya tiwul hanya dipandang sebelah mata. Tiwul aja nggak enak, paling ya begitu katanya. Tapi setelah saya bentuk seperti cake itu, ternyata direspon ya, baik ya. Alhamdulillah banyak yang suka dari kalangan manapun. Sudah berapa lama untuk produksi roll cake tiwul ini? Cake tiwul ini saya alhamdulillah sudah 9 tahun. 9 tahun. Apa sih Bu Sri yang melatar belakangi Ibu tiwul yang biasanya dikemas biasa-biasa saja, kemudian mungkin dibuat roll cake begitu ya, lebih enak begitu. Apa yang menginspirasi Bu Sri? Begini, selain lebih enak, cake ini bisa dibuat lebih mewah ya. Sehingga untuk oleh-oleh ataupun suguhan itu sudah enggak bukan seperti tiwul lagi. Jadi itu kayak brownies tiwul. Jadi banyak sekali yang suka, alhamdulillah. Baik, untuk roll cake-nya Ibu ini yang dari tiwul tadi, kalau ada netizen atau e-lover semuanya yang ingin membeli, didapatkan di Surabaya di mana saja Bu? Dulu sebelum pandemi kita memang di pusat oleh-oleh Siola ya. Siola. Oke, terus habis itu? Di pusat Siola, dan keduanya di Balai Kota. Balai Kota Surabaya. Atau sekarang ini karena masih pandemi, jadi untuk penitipan ataupun penjualannya agak sedikit dikurangi. Tapi bagaimana pemasarannya Bu? Apakah via online atau masih ada gerai-gerai yang menyediakan produk Ibu atau bagaimana? Untuk pemasarannya ini masih kita sementara lewat WA, Facebook, masih online ya berarti ya. Baik. Tapi sejauh ini bagaimana respon masyarakat Bu? Tadi Bu disampaikan ada makanan, ada minuman yang ditawarkan Bu Sri tadi untuk roll cake tiwul ya. Minumannya apa itu Bu? Dari produksi Ibu. Alhamdulillah, jadi kita merambat ke minumannya, kunyit asem, temulawak, dan
Jaka manis, Japanese Cool. Oh, itu jadi gimana? itu minumannya dari kayu secang, serai, kayu manis dan kolang-kaling. Oh, ya. Kita tahu bahwa kolang-kaling itu kan ada perekatnya ya. Benar, untuk ya. tulang. Jadi saya masukkan di situ sehingga rasanya lebih enak. Lebih enak. Oh ya, sayangnya tidak ada di sini ya Mbak ya. Kalau ada di sini benar, kalau ada di sini ada testernya juga, saya bisa mencicipi sedikit, mungkin saya bisa kasih testimoni ya. Begitu, baik. Mungkin sementara ini masih tiwulnya aja yang bisa. Iya. Baik Bu Sri, kalau di masa-masa pandemi seperti ini kan tentunya segala macam produk makanan dan minuman ini kan juga ikut mengalami dampaknya ya. Siap. Lantas Bu Sri mensiasatinya bagaimana? Kalau kemarin sebelum pandemi mungkin jualannya bisa omsetnya banyak, sekarang bisa turun berapa persen Bu? Separuhnya? Begitu. Lebih ya? Lebih. Oh. Mbak Yuli langsung ngomong lebih katanya. Ya. Tapi saya mensiasatinya biasanya dari minuman yang kemasan 500, ini sementara kita buat yang kemasan 250 ml. Jadi bisa lancar juga terjangkau. Artinya untuk volumenya ya yang diperkecil ya, agar lebih bisa diterima pasar ya. Harganya juga lebih terjangkau kalau yang seperti itu ya. Kalau saya ya tetap. Oh, kalau Mbak Yu malah tetap tidak berubah dari packagingnya. Iya, dari packaging kalau sudah masuk pusat oleh-oleh. Iya. Kalau sudah masuk pusat oleh-oleh itu gramnya itu nggak bisa berubah, tetap. Iya. Kayak gitu. Karena ini sudah masuk bandara juga. Oh, begitu. Iya. Mbak Yuli, ada kesulitan tidak ketika ini kan sudah masuk kemana-mana nih? Iya. Ada ke Amanda, ada ke Lapis Kukus, Surabaya, sampai ke level bandara. Iya. Artinya Mbak Yuli ini kan menjalin link ke sana kan juga nggak mudah. Iya. Ini bagaimana Mbak Yuli mendapatkan channel-channel itu semua? Iya. Yang pertama ya gini, kita pameran kayak gini, iya. Biasanya orangnya itu datang ke kita, iya. Menawarkan kerjasama kayak gitu. Kayak di Bandara Juanda juga gitu. Dulu waktu pameran di Grand City. Itu datang mereka. Iya, mereka datang menawarkan untuk kerjasama. Sudah berapa lama kerjasama dengan Juanda? Sudah 4 tahunan. Oh, 4 tahun ya. Iya. Artinya sudah cukup lama ya. Iya. Suka dukanya apa sih Mbak Yuli berdagang roti seperti ini? Lebih banyak sukanya atau dukanya? Kalau dulu lebih banyak dukanya ya. Sebelum dikenal orang dulu jatuh bangun gitu ya, iya. Menawarkan dari pintu ke pintu bahkan ya. Iya betul. Dan itu kadang tuh kalau nitip di toko itu banyak yang retur. Gitu. Oh, kalau retur bagaimana itu Mbak? Retur ya sudah saya tarik aja. Returnya karena apa? Karena rusak atau bagaimana? Karena expired sudah lama kayak gitu. Berapa lama sih Mbak ini untuk ketahanannya? Ketahanannya 5 sampai 6 bulan. Oh, ya. Dulu awal-awalnya kayak gitu. Sekarang banyak yang diretur ya. Sekarang alhamdulillah ya enggak. Jadi di Lapis Kukus itu kan 1 minggu sekali juga order kayak gitu. Belum sampai expired sudah habis. Sudah habis. Iya. Nah, di awal-awal masih banyak yang retur, kemudian makin ke sini sudah tidak ada, maksudnya returnya sudah mulai sedikit begitu ya. Itu apa yang menyebabkan itu? Dari awal yang banyaknya retur, kemudian sekarang sudah mulai, apa mereka ordernya disesuaikan kebutuhan atau bagaimana? Kalau dulu awal-awalnya kan belum banyak orang yang kenal Mas ya. Oh ya. Kayak gitu ya, masih merintis, apa sekrol itu kayak gitu. Kayak saya memasarkan kacang sengon ini. Dulu itu cuma 30.000 harganya 4 tahun yang lalu. Itu pun banyak orang yang di warung-warung aja. Gramasinya berapa? Untuk ukuran kemasannya yang 30.000? 30.000 itu 1 kilo. 1 kilo. Iya. Kalau sekarang sudah berapa harganya? Sekarang 100.000. Oh, tuh kan 100.000. Iya. 1 kilo ya. Iya. Padahal sengon kalau boleh dibilang kita sering underestimate ya. Pohon sengon ini seolah-olah tidak ada bisa dimanfaatkan. Iya. Tapi di tangan Mbak Yuli justru sekarang bisa dimakan ya. Iya. Nah, untuk lever semua yang penasaran dengan produknya Mbak Yuli ini bisa didapatkan juga di beberapa gerai ya di Surabaya, seperti di Amanda juga ada ini ya. Ada ya. Iya. Kemudian di Juanda juga ada. Ada juga di Juanda, kemudian di Lapis Kukus Surabaya ada jual juga atau tidak? Kalau di Lapis Kukus Surabaya enggak ada. Enggak ada. Di mana lagi ini yang ada? Di sentranya Pemkot.
Oh, di sentranya Pemkot e-lovers. Jadi kalian bisa mendapatkannya di sana. Kemasannya seperti, warnanya memang seperti ini atau ada varian lain? Enggak, seperti itu. Silver begini ya? Iya. Yang ini 30.000? Iya. Oh begitu. 1 kilonya ini yang berapa? Ini 20.000. Oh ini 20.000 ya. Kalau dulu harganya 1 kilo 30.000, sekarang sudah tembus 100.000 ya. 100.000. Nah penasaran gimana rasanya buah sengon namanya ini ya. E-lovers semuanya patut mencoba di sentranya Pemkot. Di sana bisa coba langsung, bervariasi untuk kemasannya ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Iya. Oh begitu, baik. Atau langsung menghubungi saya. Ya bisa. Nanti biar e-lovers semuanya kita sounding juga untuk kontak personnya Mbak Yuli ya. Dan ini juga ada cita rasa alami. Ya ini roti kering ya ini Mbak Yuli ya. Iya, kue kering. Oh ya. Snack. Baik. Oh jadi yang ini labu kuning. Terus yang itu telo ungu. Yang ini telo ungu. Kita ada 3 varian sebetulnya. Apa saja Mbak variannya? Labu kuning, telo ungu sama kacang hijau. Oh iya. Dari ini sama yang di depan itu egg rollnya kan berbeda. Yang ini kering kan? Iya. Yang paling kenceng laris manis yang mana? Item yang mana? Dulu yang paling kenceng itu yang labu kuning. Labu kuning ini? Sekarang yang paling kenceng itu telo ungu. Telo ungu, terus yang kacang hijau bagaimana? Kacang hijau sama, cuma paling kenceng itu di Pemkot. Paling cepat habis itu? Iya. Yang karena ini sudah masuk goodie bag-nya Pemkot, sudah dibawa ibu kemana-mana. Iya. Waktu zaman Bu Risma ya. Iya. Baik, kita bersedia ke Bu Sri. Bu Sri, tadi saya sempat mendengar Mbak Bu Sri punya produk baru, ya kan? Tapi nggak sempat dibawa ke sini. Apa sih Bu produk barunya? Produk baru saya yaitu kabare. Apa itu Bu? Kacang bawang renyah. Oh, kacang bawang renyah. Iya. Untuk makanannya. Iya. Minuman ada produk baru nggak? Minuman untuk sementara ini belum. Belum. Iya. Itu bagaimana Bu? Untuk kacang bawang renyah ya? Iya. Itu dikemas seperti apa? Kita pot juga gini. Jadi ada kemasan yang 1 on, 500 gram atau setengah kilo, dan 1 kilo. Oh ya, kenapa Ibu menciptakan produk itu? Apa yang melatar belakangi kacang bawang renyah? Oke. Begini, karena selama ini produk saya kan kue basah nikmat tiwul itu, kan nggak begitu lama, nggak tahan lama. Jadi saya berpikiran bagaimana saya bisa membuat produk lagi yang bisa tahan lama dan bisa merambah ke pasaran. Gitu. Dan akhirnya muncul itu tadi. Alhamdulillah ternyata kue kacang bawang renyah ini berjalan juga ya. Sudah berapa lama untuk produk baru ini Bu? Kalau kacang bawang renyah ini baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Ya. Ibu pasarkan kemana saja untuk kacang bawang renyah? Biasanya itu di Jakarta ada yang minta per bulannya 5 kilo. Oh, ya. Kalau di Surabaya juga ada? Surabaya sementara ini masih dikonsumsi oleh peminatnya di sekitar aja. Jadi di kantin kita, kantin kecamatan. Justru yang paling banyak ke Jakarta malahan Bu ya. Terus BMS Jalan Kenjeran itu juga ada produk saya, minuman sama kacang itu masuk di sana. Oh begitu, ya baik. Ini kan memang sebenarnya ada event di lantai dasar Mall Cito ya Mbak Yuli ya. Nah untuk event-event seperti ini, apakah di masa pandemi ini masih masih sering kuantitasnya atau sering dilakukan oleh Mbak Yuli dan juga Bu Sri? Atau mungkin Mbak Yuli dulu? Masih sering ya? Alhamdulillah masih sering. Masih sering ngajakin pameran ya? Iya. Itu biasanya dari Gerbapi sendiri yang akan mengadakan pameran atau bagaimana Mbak? Dari kita banyak, dari banyak asosiasi ya. Kita kan nggak satu asosiasi. Kita ada CTH yang di Dinas Koperasi Provinsi itu. Kita dari pahlawan ekonomi juga. Oh, dari Aspringta juga. Dari pahlawan ekonominya Bu Risma. Yang di Kasa itu. Iya. Ini agak melenceng ya Mbak ya? Iya. Masih berjalan program itu? Masih. Masih ya sampai sekarang? Soalnya beberapa e-lovers kemarin menanyakan untuk program pejuang ekonomi apa masih ada di Kawas Kerampung Plaza itu?
Kalau di sana enggak ada, kita online semua. Oh sekarang online? Tiap Sabtu Minggu, iya. Oh berarti untuk pembinaannya sekarang online ya? Kalau dulu bisa jumpa fisik di Kasa, sekarang via online semuanya? Iya, oh, ya masa pandemi ini. Baik, kemudian ke Bu Sri, sudah sering ikut pameran-pameran seperti ini tidak di Mall Cito seperti di lantai dasar? Alhamdulillah, untuk pameran seperti ini memang selalu dilaksanakan walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap waspada, jaga jarak dan kesehatan itu pasti ya tetap dilaksanakan. Jadi seperti sekarang ini saya dibawain oleh Asprinta yang diketuai oleh Bu Nani Heri. Itu di sini alhamdulillah bisa menjaring relasi baru. Jadi yang nggak tahu tiwul jadi tahu tiwul. Benar, Yang jadi penjualan kita selama ini sepi dan berkurang. Dengan pameran seperti ini kita bisa agak meningkat. Jadi sedikit banyak bisa mendongkrak ya. Dari Bu Sri ada berapa produksi yang makanan dan minuman yang dari Bu Sri sendiri? Ada berapa banyak? Untuk sementara ini yang saya keluarkan selain hanya tiwul, kacang bawang renyah, sama minuman kunyit asam, sama coklat. Minuman coklat. Oh coklat. Jadi cuman itu saja ya yang diproduksi ya. Dan sejauh ini masih cukup lancar untuk penjualannya ya. Lumintu lah istilahnya. Kita nggak mengharap yang banyak kalau keadaan seperti ini. Yang penting lumintu. Benar. Kecil-kecil yang penting acek begitu ya. Oke, Mbak Yuli, apa aja produknya Mbak? Selain egg roll, terus yang ini egg roll kering ya? Iya. Yang terus kemudian ada ini kacang-kacangan dari Sengon, ini ada lagi nggak yang lain, varian lain? Adanya itu apa kayak brownies kering. Brownies kering. Itu dari apa? Bahannya yang brownies kering? Atau sama seperti brownies biasanya? Iya, sama seperti brownies dari coklat sama tepung. Oh, kayak Coco Chip gitu ya modelnya. Gitu. Baik, Lovers semuanya, saya masih mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui media sosial kami di Facebook Station Surabaya maupun melalui Instagram dan juga melalui Twitter. Ya, melalui Twitter kami dan juga tweets kami di Station Surabaya, dan Anda bisa juga menyampaikannya melalui WhatsApp Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247. Untuk itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali untuk melanjutkan perbincangan saya bersama Mbak Yuli dan juga Ibu Sri. Mereka merupakan perempuan-perempuan tangguh, pejuang-pejuang UMKM, dan Anda mungkin butuh inspirasi ya di masa pandemi seperti ini. Kalian yang berprofesi sebagai karyawan mungkin merasa ada rasa khawatir mungkin nanti akan terkena imbas seperti di PHK dan sebagainya. Mungkin kalian bisa mencontoh Ibu Sri dan juga Mbak Yuli ini. Mereka adalah pejuang-pejuang UMKM. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. We are here to accompany you, provide benefits and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for goodness. Gempa bumi, wah! Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan. Tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi selama berjuta-juta tahun, lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh, gempa bumi di Aceh terjadi pada tahun 1861, 1907, dan terakhir pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda
terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan terakhir tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya, gempa bumi di Ende Flores terjadi pada tahun 1989 dan tahun 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan tahun 1996. Contoh terakhir, peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Ya, baik, kembali lagi Elovers semuanya bersama saya Rizky Setiawan dan juga tamu-tamu spesial saya pada siang hari ini. Dua orang wanita tangguh, ada Mbak Yuli dan juga Bu Sri yang ternyata memilih berusaha menjadi entrepreneur ya kalau boleh dibilang dengan berjualan atau memproduksi makanan-makanan ringan. Mbak Yuli ini lebih ke egg roll-nya ya. Lebih ke egg roll-nya, kemudian ada juga makanan yang unik, cemilan tepatnya. Ini ada buah sengon yang dikemas seperti seperti kacang-kacangan begitu. Dan jujur saja saya tidak tahu rasanya buah sengon, tapi menurut Mbak Yuli ini rasanya pertama atau awalnya cukup pahit, tapi ketika dikonsumsi secara teratur atau terbiasa mengkonsumsi itu, akhirnya lama-lama rasa pahitnya akan hilang ya Mbak ya, karena sudah terbiasa. Tinggal gurihnya saja. Ya baik. Dan untuk Elovers semuanya yang penasaran ingin mendapatkan makanan sengon ini, ada di sentranya Pemkot ya, sentra kuliner Pemkot. Di mana itu Mbak Yuli? Di Mer sama di Siola. Oh, di Mer sama di Siola ya. Baik. Kemudian untuk jam bukanya jam berapa Mbak Yuli untuk di Mer dan Siola? Jam bukanya ya jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 ya. malam. Kalau di Pemkot jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau di Pemkot itu di mana Mbak? Di depannya Pemkot itu, di sentranya Pemkot. Oh iya di depan Pemkot sendiri ya. Iya. Ya baik. Kemudian di kalau lobinya itu loh. Di lobinya. Iya. Yang sebelum masuk ke ruangannya Bu Risma ke atas itu ya, lift itu ya. Oh iya, saya tahu itu. Sebelahnya lift. Ya, baik. Kemudian kalau Bu Sri ini dari akselerasi produsen makanan minuman Jawa Timur ini memproduksi makanan dan juga minuman. Tadi Bu Sri menyampaikan beliau ini memproduksi roll cake tiwul ya. Roll cake tiwul. Yang penasaran bagaimana rasanya roll cake tiwulnya Bu Sri, ini nanti akan saya sampaikan. Untuk pemesanannya bisa melalui 0851 01 871 963. Benar ya Bu ya? Siap. Di nomor WA-nya Bu Sri ini di 0851 01 871 963. Tidak hanya roll cake tiwul saja ya Bu, tapi ada produk-produk lain, minuman ya tadi disampaikan oleh Bu Sri. Itu ada semacam minuman kunyit asam ya kan? Temulawak. Oh, temulawak juga. Kalian yang suka jamu-jamuan adem-adem ya gitu ya, biasa disebut ya. Silakan langsung kontak ke Bu Sri, mau butuh berapa silakan. Itu akan dilayani oleh Bu Sri. Sementara untuk Mbak Yuli untuk sengonnya dan juga roll cake-nya itu bisa langsung menghubungi di 081 239 59117. Sekali lagi di 081 239 59117. Nah, kita beralih ke Mbak Yuli terlebih dahulu. Mbak, yang di retur itu awal-awalnya jumlahnya cukup banyak.
dari bisnis ya, dari kacamata bisnis itu merupakan kerugian tidak ketika returnnya cukup banyak? Iya. Rugi banget ya. Rugi banget ya. Iya. Nah, kalau sudah rugi seperti itu, lantas bagaimana? Waktu itu Mbak Yuli merasa patah semangat atau justru semakin tertantang? Enggak. Justru saya semakin tertantang. Ya. Terus mensiasatinya bagaimana? Biasanya kan orang kalau bisnis ya, dananya mungkin ngepres atau pas-pasan. Ternyata malah rugi. Lah untuk bangun lagi ini kan butuh suntikan lagi. Nah ini bagaimana cara mensiasatinya Mbak Yuli waktu itu? Waktu itu cara mensiasatinya ya gini, uang belanja itu. Sampai segitunya ya? Iya. Baik, uang belanja akhirnya dikorbankan untuk bikin ekro lagi. Oh begitu. Iya kayak gitu. Sebentar ini Mbak Yuli, sudah berkeluarga? Sudah. Sudah, enggak marah-marah suami? Enggak. Uang belanja dibuat. Justru suami ini malah mendorong saya untuk bangkit dan bangkit terus. Begitu, meskipun uang belanjanya dikorbankan ya. Iya. Akhirnya makan roll kick terus dong. Tapi suami mendukung ya. Iya, suami dan sangat ya, mendukung. Awalnya dari awal mendukung atau bagaimana? Setelah ini jalan kemudian suami mendukung atau dari awal sudah support? Dari awal suami sudah support. Sudah support ya. Dan sudah disampaikan bahwa ini nanti akan seperti ini sudah disampaikan ke suami juga. Sudah. Ya baik. Kemudian ketika sudah mulai jalan nih, ada rasa kewalahan tidak? Karena sudah mulai rame, order banyak begitu. Sejauh ini ada kewalahan nih SDM-nya harus nambah dan sebagainya. Iya. Ada punya perasaan seperti itu? Ada. Iya. Dan di masa pandemi ini kan alhamdulillah masih cukup banyak kan orderannya. Iya, alhamdulillah masih jalan. Tidak sampai mengurangi karyawannya Mbak ya? Saya mengurangi. Oh mengurangi. Tetap Dari awalnya berapa jadi berapa? Dari 5 sekarang 3. Oh itu sudah termasuk Mbak Yuli sendiri? Mbak Yuli juga nyemplung di situ juga kan? Iya. Ikut buat juga? Kalau saya sekarang enggak buat sendiri, enggak ikut terjun langsung. Jadi 3 itu murni dari karyawannya Mbak Yuli sendiri? Iya. Oh begitu, masih cukup mas istilahnya SDM yang ada masih cukup untuk mengcover pesanan yang banyak? Iya, alhamdulillah bisa. Nggak sampai lembur-lembur begitu ya maksudnya ya? Ya kalau di outletnya lagi pesanan banyak sekali ya, 5 itu, tapi gak setiap hari kayak dulu. Oh ya, gitu. ada marketingnya juga tidak di sana? Marketingnya saya sendiri. Oh dari Mbak Yuli sendiri? Iya. Jadi tiap hari ngelutus kemana-mana begitu ya? Mungkin ada yang mau order begitu nanti di gerai mana begitu ya? Oh enggak. Kalau sudah order situ sudah 3 tahun ini saya sudah pakai kurir. Kalau dulu saya awal-awalnya pertama itu bikin sendiri, memasarkan sendiri, mengirim sendiri. Ya, kalau pembukaan gerai baru ini Mbak ya, misalkan saya nih punya gerai, kemudian ternyata Mbak Yuli melihat gerai saya ini belum ada produknya Mbak Yuli. Iya. Nah itu bagaimana? Apakah Mbak Yuli terjun sendiri untuk menawarkan ke gerai saya atau bagaimana? Kalau saya selama ini alhamdulillah enggak ya. Kalau misal kayak Lapis Kukus sama Amanda itu mau buka outlet baru. Mereka sendiri yang telepon ke Mbak Yuli? Iya. Oh jadi ketika ada outlet baru, cabang baru, itu sudah Mbak Yuli serta-merta dikabari oleh mereka ya? Iya. Oh iya. Kalau di Lapis Kukus ini malah bagus. Yang di Lapis Kokos ini punyanya Pak Angga itu kan cuma 5 outlet. Ya. Tapi mitranya banyak. Nah, mitranya yang mau buka itu dikasih nomor telepon kita lah. Untuk langsung kontak langsung begitu ya. Yang memang produk di situ laris, itu dikasih kontak kita. Jadi mereka yang menghubungi kita kayak gitu. Ya. Mbak, penurunan omset itu kalau biasa sebelum pandemi dari semua produk Mbak Yuli ya, itu 1 bulan bisa sampai berapa? Kisaran saja rata-rata. Dulu sebelum pandemi saya bisa 45 sampai 50. 45 juta sampai 50 juta. Iya. Oh itu sebelum pandemi. Iya. Kalau sekarang setelah pandemi? Kalau sekarang ini sudah mulai naik ya sampai 15 karena kan juta. sudah setahun ya. 12 sampai 15. Oh itu dari all produk ya? Iya. Dari all produk. Kalau dulu awal-awal pandemi sangat merosot tajam. Ya di awal pandemi. 5 juta aja. Udah bagus ya 5 juta ya. Sempat ada rasa khawatir nggak kalau usahanya akan gulung tikar begitu? Kalau saya ya rasa khawatir itu ada ya. Tapi saya optimis saja.
pasti pandemi ini berakhir gitu aja sih. Gitu. Baik, ini sebelum saya ke Bu Sri ya, ada terakhir ada harapan atau keinginan Mbak yang disampaikan atau pesan-pesan ya, tips-tips bagi para e-lover semuanya di masa pandemi ini. Mbak Yuli mungkin ada yang ingin disampaikan kepada netizen, silakan. Ya. Untuk pandemi saat ini ya buat perempuan-perempuan ya, rumah tangga seperti saya. Itu jangan patah semangat lah. Selama kita mau berusaha pasti ada jalan. Begitu ya? Iya. Berusaha dan berdoa ya Mbak Yuli. Ya, baik. Betul. Mbak Yuli terima kasih waktunya sudah bersama E-Station pada siang hari ini. Saya bergeser ke Bu Sri dulu. Ya, sama-sama. Bu Sri, Ya, tadi saya sempat bertanya kepada Mbak Yuli ya untuk omset atau pendapatan per bulan dari semua produknya Bu Sri. Ya. Itu sampai berapa Bu rata-rata Bu? Kita alhamdulillah dulu sebelum ya. Ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi sekitar 10 sampai 15 ya. 10-15. Sekarang separuhnya. Kalau sekarang bukan separuhnya lagi. Seperempatnya udah berarti. Sampai berapa? 5 sampai 7 begitu? Nggak bisa sekarang. Nggak sampai ya? Nggak Itu sampai, produk di ya, bawah Bu? 5. Oh di bawah 5 ya? Iya. Rata-rata di bawah 5? Nggih. Mungkin 3-4an lah paling tidak ya? Iya. Oh begitu. Ada karyawan juga Bu Sri? Dulu sebelum pandemi sih ada ya. Terus akhirnya dikurangi. Tapi untuk Sekarang sementara ini di-handle sendiri? Iya. Oh. Sementara ini kita hanya Dibantu pakai orang rumah? satu. Dibantu orang rumah? Pemasarannya bagaimana Bu Sri? Selain online apakah Bu Sri juga menawar-nawarkan di sekitar teman-teman atau lingkungan sekitar? Online ya. Kita naruh di terutama minuman itu di showcase-nya tetangga atau toko lainnya seperti di BMS itu juga ada. Itu aja. Oh begitu ya. Ya, baik. Kalau kuenya ini kan kita berdasarkan pesanan ya. Oh, kalau tewonya karena nggak tahan lama. Ya, kue basah itu nggak tahan lama. Satu bulan sampai berapa sih Bu kalau tewul ini Bu? Untuk tewulnya, untuk roll cake-nya tewul ini loh. Iya. Pesanannya sampai berapa rata-rata? Dulu itu Satu sebelum pandemi itu bisa 1000-an per dus ya sebulan. Oh, sampai kalau 1000 dus sekarang ya? Sekarang 500 dus masih masuk nggak? belum, nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa sekarang. Terus harga bahan bakunya kok naik nggak Bu? Kalau bahan baku kita kebetulan kayak gulanya itu kan dari Blitar. Ya. Jadi harus dari sana gulanya. Iya, gula Kenapa, Bu? merahnya itu. Kenapa harus dari Blitar? Kalau dari Blitar tuh kayaknya nila kelapa niranya. Nggak bagus. Iya, bagus sekali. Bagusnya Nira. dari Blitar. Dari kelapanya iya. Oh, kalian produksi Jawa Timur nggak seperti bagus? Enggak, bukan Blitar ya Jawa Timur. Cuman kalau lokal enggak tahu itu dari daerah lain itu kok rasanya beda begitu. Oh, ada bedanya ini keren loh. Jadi gini, makanya selama pandemi itu otomatis kayak bahan baku karena ada Covid jadi terhalang kayak keadaan gini ya. Kita transportasi mau nggak mau juga naik gitu loh. Oh ya. Bahan baku mahal, tapi penjualan sangat minim sekali. Itu pengaruh ke cita rasanya Bu ya. Kalau gula aren tadi ya. Sangat sekali. Jadi kalau misalkan ngambil dari dari Surabaya misalkan atau selain di luar dari mana di luar gitu Blitar begitu ya. Itu pengaruh dirasai juga. Kurang legit katanya konsumen. Ini kan pendapat konsumen ya. Kok gulanya kok rasanya beda. Saya gimana ini? Ya, akhirnya ambilnya di Blitar. Iya. Meskipun biayanya nambah. Itulah. Baik, Bu Sri terakhir. Ada harapan yang disampaikan kepada para kaum wanita yang mungkin saja sebelum pandemi mereka bisa berprofesi sebagai wanita karir, tapi sekarang di masa pandemi banyak yang dari mereka yang harus kehilangan pekerjaannya. Nah ini Bu Sri ada pesan-pesan khusus buat mereka, silakan disampaikan Bu Sri. Siap, terima kasih. Untuk kaum wanita, terutama ibu-ibu maupun remaja putri karena kita itu mencintai produk Indonesia, produk kita sendiri. Jangan segan-segan untuk membuat produk panjenengan itu keahlian panjenengan apa yang bisa dimanfaatkan, bikinlah dan manfaatkan dan jual.
Karena dari nilai produk panjenengan itu nanti ada tersendiri nilai jualnya. Benar. Jadi jangan sampai kita itu doan dulu, jangan sampai kita ragu dengan produk-produk yang panjenengan buat. Jadi kita nggak ada salahnya untuk membuat makanan atau minuman. Kalau sekarang ini banyak yang menyukai makanan itu siap saji. Ya, benar. Seperti sekarang ini, posisi sekarang ada di mall Cito ya. City of Tomorrow hari ini kita terakhir. Oh, hari terakhir, besok sudah nggak ada ya. Jadi monggo silakan datang ke sini semua ya, benar. Monggo berbondong-bondong untuk melihat hasil karya dari UKM Jawa Timur. Oh ya. Itu sebagai bahan perbandingan. Lihat brandingnya. Jadi misalkan panjenengan buat produk yang belum ada brandnya, nanti bisa melihat punya teman-teman yang sudah ada namanya. Baik. Dengan izin-izinnya itu nanti bisa ada yang mengurusi ya. Ya, baik. Bu Sri, terima kasih. Mbak Yuli juga terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan, Mbak ya. Dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat kaum wanita semuanya. Karena jangan lupa bulan depan kita sudah harus menyambut Hari Kartini. Ya kan, para perempuan harus tetap berdaya di masa-masa pandemi. Dan besok bulan depan di bulan April kebetulan juga kita berada pada bulan suci Ramadan. Nah ini tentu perlu peran serta wanita lagi kan. Nah untuk itu jangan kemana-mana. Sekali terima kasih Mbak Yuli dan juga Bu Sri atas waktunya berkunjung ke studio E-Station. Saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.